Sudah Ya, bisa terlihat. silakan. Sudah terlihat ini. Sepertinya saya perlu slide. Terlihatnya satu screen atau ada slideshow ya ini Bu ya? Oke, sebentar. Nah, belum Oh, slideshow. belum slideshow ya Bu ya? Ya, belum. Oke, sebentar. Sepertinya saya perlu klik ya. Ini nih bawah itu yang tiga kayaknya. Nah, oh, padahal sudah slideshow ya di situ. Hmm. Slideshow ya. Oh, ini sudah harusnya. Ya, Oke, sudah terlihat ya Bu ya? sudah. Oke, terima kasih Bu Eni atas waktunya sekali lagi. Perkenalkan Bapak Ibu, teman-teman, saya Gilang, LPDP Awardee di tahun 2023 dan kemarin di tahun 2023 mengambil MSc Operations Project and Supply Chain Management di University of Manchester. Jadi kurang lebih 2 tahun lalu selama setahun ke belakang di UK dan alhamdulillah sekarang sudah kembali lagi ke Indonesia menjalankan kontribusi ya kepada Indonesia. Ini mungkin singkat saja tadi sudah dijelaskan oleh Bu Eni. Saya saat ini bekerja di Ernst Young, perusahaan audit firm dari Inggris di bidang consulting dan expertise saya adalah di bidang supply chain and operation seperti itu. Dan ini beberapa aktivitas yang pernah saya lakukan sebagai LPDP awardee, kemudian juga kemarin diamanahkan menjadi direktur di bidang eksternal di PPI UK. Sebelumnya bekerja di EP Polymers, perusahaan shipping. Sebelumnya juga di Decathlon. Dan saya lulusan S1 dari Universitas Gajah Mada dan pernah menjadi ketua BEM juga di Fakultas Teknik. Jadi betul ya sebagai aktivis juga di kampus dan pernah menjadi mahasiswa berprestasi juga di Fakultas Teknik UGM. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini pertama mungkin sebelum saya eh, kupas lebih jauh ya tentang LPDP, ini mungkin selayang pandang tentang LPDP terlebih dahulu. Jadi LPDP adalah scholarship yang dibiayai oleh eh, pemerintah Indonesia yang disalurkan melalui Kementerian Keuangan. Seperti itu. Jadi LPDP adalah lembaga independen langsung di bawah Kementerian Keuangan untuk saat ini. Dan dari LPDP itu sendiri menyediakan berbagai tipe scholarship ya, berbagai tipe beasiswa yang mungkin ini saya akan bahas terlebih dahulu untuk jadwalnya di tahun 2025 dari pendaftaran ya biasanya dibuka di bulan Januari sampai bulan Februari selama 1 bulan. Kemudian ada seleksi administrasi kurang lebih selama 3 minggu. Ada pengumuman biasanya di bulan Maret. Kemudian biasanya ada tes kedua adalah tes bakat skolastik. Itu adalah tes tulis. Kalau mungkin Bapak Ibu adik-adik pernah eh, ikut tes apa ya tes bakat skolastik itu seperti tes CPNS gitu ya. Mungkin tes masuk BUMN atau mungkin dulu eh, semacam TPA di SBMPTN yang kurang lebih seperti itu tes bakat skolastik. Nah, terakhir adalah tes substansi. Ini adalah tes interview. Gitu. Jadi nanti diinterview oleh beberapa interviewer yang ditunjuk oleh LPDP selama apa namanya dilakukan secara online. Gitu. Ini beberapa hal yang mungkin perlu bisa dijelaskan adalah ada beberapa tipe gitu scholarshipnya. Yang pertama adalah targeted scholarship. Kemudian ada general scholarship, yang ketiga adalah affirmative scholarship gitu. Jadi general scholarship itu bisa untuk siapapun. Kemudian targeted scholarship biasanya mereka ada kerjasama gitu dengan AAS gitu dari Australia. Kemudian ada juga beberapa kerjasama dengan kampusnya langsung, beberapa kampus di Cina misalkan, yang jurusannya secara spesifik, misalkan jurusan teknik metalurgi. Kemudian juga ada yang beberapa juga yang kerjasama langsung dengan kampus di Perancis. Jadi fundingnya melalui LPDP dan kita ditempatkan langsung di kampus tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian terakhir adalah affirmative scholarship. Ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang berasal dari daerah 3T. Tuh, jadi daerah terluar gitu kan. Teman-teman juga bisa diberikan kesempatan untuk menjadi awardee LPDP. Tuh, pada umumnya yang paling banyak yang daftar adalah general scholarship pastinya karena ini dibuka untuk umum.
Dan targeted scholarship juga kebetulan banyak ya, ada untuk TNI, Polri, dan ASN. Dan ada juga targeted scholarship untuk entrepreneurship. Jadi tergantung dari Bapak Ibu dan teman-teman semua daftarnya yang mana, nanti rangkaian seleksinya pun sebenarnya pada umumnya sama, namun ada beberapa biasa dokumen yang berbeda. Tuh. Nah, yang kedua adalah biasanya bukanya 2 kali dalam 1 tahun, itu di bulan Januari dan di bulan Juli. Jadi misalkan di bulan Januari proses seleksi, kemudian misalkan belum rezeki lolos gitu. Nah, bulan Julinya bisa langsung daftar lagi. Tuh, nah, nanti setelah eh, setahu saya biasanya setelah setelah dapat LPDP bisa punya waktu selama 2 tahun untuk mendapatkan letter of acceptance dari kampus, sehingga bisa mendaftarkan bisa masuk kampusnya selama 2 tahun setelah dapat LPDP. Jadi bisa secure LPDP-nya dulu, kemudian nanti baru secure kampusnya. Nah, ada beberapa applicants untuk PTUD University. PTUD adalah perguruan tinggi utama dunia. Jadi kurang lebih ini adalah beberapa kampus yang masuk top 20 dunia. Itu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah dapat letter of acceptance dari PTUD, misalkan Bapak Ibu dapat dari Harvard gitu ya, atau mungkin dapat dari Columbia University, nanti tidak perlu melakukan tes bakat skolastik untuk saat ini. Jadi bisa langsung dari administrasi, kalau lolos administrasi langsung ke interview. Tuh. Begitupun Bapak Ibu yang sudah dapat letter of acceptance dari kampus manapun, itu baik itu seperti saya di University of Manchester, jadi saya kurang lebih 2 tahun lalu itu sudah dapat letter of acceptance, jadi sudah dinyatakan lolos oleh University of Manchester. Kemudian saya cantumkan itu di pendaftaran LPDP, dan setelah seleksi administrasi di awal tidak perlu melakukan tes bakat skolastik, jadi bisa langsung skip menuju eh, seleksi substansi, jadi langsung ke interview. Jadi itu akan mempermudah Bapak Ibu kalau memang sudah punya letter of acceptance atau pernyataan lolos gitu di kampusnya. Nah, ini adalah dokumen-dokumennya yang general gitu kan diminta oleh LPDP. Ada ijazah, kemudian transkrip, English test score. Biasanya kalau di luar negeri ada IELTS, ada TOEFL, gitu kan. Terus ada surat rekomendasi dari masyarakat, ada form penilaian diri nanti perlu Bapak Ibu isi, dan esai kontribusi. Dan LPDP tidak terbatas pada kampus luar negeri. Jadi banyak juga LPDP yang menyediakan kampus-kampus jurusan-jurusan di kampus-kampus dalam negeri. Gitu. Jadi eh, eh, jangan sampai terpaku bahwa oh LPDP harus di luar negeri, enggak gitu. Jadi LPDP juga banyak, justru lebih banyak awardee yang ada di dalam negeri. Di UGM, di UI, gitu ya, mungkin di beberapa kampus lain juga sudah apa namanya banyak sekali LPDP sudah sangat menjamur, dan programnya memang sudah sangat lama, dan memang salah satu prioritasnya adalah mengenjot awardee yang akhirnya bisa melanjutkan studi gitu dari S1, S2, S3. Nah, untuk LPDP sendiri saat ini itu hanya untuk S2 dan S3 gitu, LPDP scholarship. Meskipun ada beberapa mekanisme beasiswa lain yang juga dibiayai oleh LPDP, seperti kalau 2 tahun lalu namanya BPI, sekarang mungkin dirubah ya menjadi beasiswa Garuda. Nah, itu untuk beberapa mahasiswa S1. Itu kalau BPI kemarin juga fundingnya oleh LPDP, itu mungkin untuk ASN gitu ya, untuk dosen-dosen yang ingin melanjutkan studi S2 dan S3 itu bisa menggunakan BPI. Namun setahu saya untuk saat ini BPI sudah tidak ada gitu kan, mungkin diganti dengan skema lain gitu ya. Nanti nanti mungkin mungkin Bapak Ibu sudah punya update-nya, bisa di-share juga. Dan setahu saya memang BPI sudah selesai gitu untuk saat ini. Nah, untuk ini adalah mungkin ini sedikit sharing ya, sedikit sharing bagaimana persiapan beasiswa LPDP saya. Jadi perjalanan LPDP mulai dari bulan Juli sampai September 2022, saya sudah melakukan riset terhadap kampus-kampusnya, kemudian juga daftar untuk IELTS course-nya. Kemudian di bulan Oktober 2022 saya melakukan IELTS test. Jadi English English test score saya menggunakan IELTS. Kemudian mempersiapkan personal statements dan CV. Kemudian obtain recommendation letter. Jadi saya minta recommendation letter kepada dosen saya dulu, dosen pembimbing skripsi, dosen pembimbing akademik, untuk mengendorse gitu, untuk mengendorse saya untuk lanjut S2. Dan ini adalah salah satu persyaratan yang diminta oleh LPDP. Kemudian mulai mulai bulan November saya dapat LOA, Letter of Acceptance dari University of Manchester. Seperti itu. Nah, di bulan Desember saya mulai drafting gitu untuk LPDP SI, LPDP Personal Statement-nya. Kemudian submit LPDP di Februari 2023. Maret April em, apa namanya ada interview. Jadi kurang lebih saya ikut interview sessions, mock up.
dan ya September 2023 saya mulai studinya. Jadi memang cukup tight gitu kan persiapannya di selama 1 tahun, di mana saya dapat LOA kurang lebih 6 bulan, 7 bulan sebelum saya mulai studi. Kemudian saya daftar, maaf, LPDP di tahap 1 2023 untuk keberangkatan September 2023. Jadi memang cukup tight. Nah, mungkin kalau teman-teman punya dan Bapak Ibu punya punya apa spare waktu yang lebih banyak gitu, bisa didaftarkan LPDP-nya mungkin dari tahap sebelumnya gitu supaya mungkin bisa lebih tenang. Kalaupun misalkan belum rezeki di pendaftaran tersebut ya bisa dicoba lagi di pendaftaran selanjutnya. Jadi sarannya memang kalau memang rencana studinya masih panjang, masih lama, atau mungkin masih 2 tahun lagi ya bisa daftar LPDP mulai dari saat ini. Jadi titik utamanya apa? Titik utamanya adalah IELTS gitu, tes English test score. Meskipun Bapak Ibu misalkan mengambil studi di dalam negeri, tetap perlu ada English test score gitu. Jadi minimal ada TOEFL, PBT atau TOEFL ITP gitu. Minimal sekali adalah TOEFL. Tuh, kalau di luar negeri biasanya mereka biasanya kebanyakan mintanya IELTS. Jadi perbedaannya letak perbedaannya di situ. Oke. Nah, ini mungkin sedikit singkat saja untuk perjalanan akademik saya selama di Manchester. Kalau di UK kebetulan itu adalah programnya selama 1 tahun saja. Itu. Jadi kalau di Indonesia itu terbagi dalam 2 semester, kalau di UK itu terbagi menjadi 3 semester per tahun. Jadi term 1 adalah September sampai Januari, term 2 di Februari sampai Mei, kemudian term 3 adalah bulan Juni sampai September gitu. Kalau di Indonesia pada umumnya studi itu minimal sekali biasanya 1,5 tahun ya untuk S2. Kalau untuk di UK itu biasanya maksimal 1 tahun gitu karena memang dipadatkan sekali. Tuh, main breaks-nya hanya di Christmas dan Easter di bulan Desember dan di bulan April. Dan assessment-nya kebanyakan adalah take home essay assignments gitu. Jadi tidak sangat jarang ada kita datang ke kelas kemudian kita mengerjakan soal pulang gitu. Jadi biasanya take home assignment dikasih waktu selama 1 minggu untuk kita mengerjakan, kemudian nanti bisa dikumpulkan selama ya setelah 1 minggu itu setelah kita selesai gitu. Untuk apa? Untuk melatih bagaimana kita menulis esai, kemudian eh, apa tidak ada on-site exams gitu ya karena memang mungkin ini keunikan di business school gitu. Saya di business school kemarin jadi memang kebanyakan adalah esai dan basisnya adalah case study. Itu berbeda mungkin di jurusan lain ada beberapa yang on-site exam. Jadi ujian secara langsung datang ke kelas mengerjakan kemudian pulang. Nah, yang keempat eh, metode belajarnya adalah flip learning. Jadi ketika kita datang ke kelas, kita harus sudah baca banyak paper, banyak bahan material gitu ya, material learning materials diberikan oleh dosen selama 1 minggu ke belakang. Kemudian kita juga harus sudah baca case study, datang ke kelas gitu kan, datang ke kelas tidak langsung diajar oleh dosennya gitu. Datang ke kelas langsung case study sessions gitu. Jadi dibagi dalam kelompok, kemudian di kelompok tersebut kita menyelesaikan masalah. Kemudian kita mungkin presentasi secara singkat menyampaikan hasil dari presentasi itu. Kemudian baru setelah itu di 1 jam terakhir biasanya baru dosen menjelaskan gitu. Baru buka PPT, kemudian dosen menjelaskan. Itu memang sedikit berbeda ketika dulu saya S1 datang ke kelas gitu kan. Eh, Dosen mengajar, kemudian ada studi kasus. Setelah studi kasus nanti baru diberikan beberapa paper untuk dibaca. Nah, kalau di UK adalah flip learning. Jadi dibalik. Paper dulu baca, eh, studi kasus kita baca dulu, kemudian masuk ke kelas langsung studi kasus per kelompok, baru terakhir dosen mengajar. Jadi memang dibalik. Nah, itu yang kelima, perkuliahan kebanyakan sebenarnya studi kasus gitu. Jadi biasanya 1,5 jam pertama itu studi kasus, kemudian 1 jam, 1,5 jam berikutnya adalah dosen mengajar gitu. Jadi memang dibalik gitu. Nah, kemudian setiap minggu biasanya ada 4 modul kalau S2-nya ya. Mungkin di Indonesia kurang lebih sama ya. 1 minggu biasanya ada 4 mata kuliah atau 5 mata kuliah, dan setiap kuliah itu kurang lebih 3 jam. Jadi mungkin ini kurang lebih sama. Nah, kalau non akademik di UK itu kan untuk Bapak Ibu dan teman-teman mungkin ya yang tertarik gitu untuk lanjut ke UK, ya UK itu banyak sekali tempat attractions ya, tourist attractions. Mulai dari di London ada Big Ben, ada Tower Bridge dan lain sebagainya. Mungkin kalau Bapak Ibu juga suka nonton bola gitu kan, atau banyak sekali entertainment di sana. Tuh.
Kemudian yang kedua, one of the countries with largest Indonesian student population. Jadi banyak sekali mahasiswa Indonesia yang sedang studi di sana, baik S1, S2, S3. Gitu. Apalagi saat ini LPDP sedang membuka keran seluas-luasnya untuk mahasiswa yang akan studi di luar negeri, terutama di UK. Gitu. Jadi banyak sekali dan diasporanya pun banyak. Gitu. Jadi orang Indonesia yang sudah tinggal lama di UK itu sudah banyak sekali. Gitu. Jadi pasti di sana akan tetap terkoneksi dengan teman-teman Indonesia. Jadi tidak akan apa ya bahasanya mungkin lost gitu ya, lost di negara orang. Tapi banyak sekali student yang di sana. Komunitasnya pun banyak sekali. Tuh, dan kampusnya pun ada kegiatan beberapa kegiatan non akademik ya seperti konseling, ada career coaching, ada academic writing, pelatihan academic writing gitu. Nah, ada juga beberapa organisasi yang Bapak Ibu dan teman-teman bisa ikuti, PPUK, Mata Garuda ini adalah organisasi untuk award di LPDP. Kemudian ada doktrin ini adalah asosiasi untuk mahasiswa S3. Ada PPI wilayah itu adalah PPI masing-masing wilayah. Jadi PPI Manchester, PPI London gitu kan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu dan kegiatannya banyak sekali gitu yang bisa dilakukan di UK gitu. Namun tidak terbatas di UK ya pasti kalau Bapak Ibu rencananya misalkan di Eropa gitu ya, di Belanda, di Prancis atau mungkin di Jepang gitu, mungkin di Amerika Serikat itu adalah beberapa negara yang diaspora Indonesia sudah sangat banyak dan eh, ya studinya juga sudah sangat banyak. Jadi tidak perlu khawatir ketika studi di negeri orang. Nah, ini adalah mungkin sedikit apa esai ya gitu bagaimana menulis esai untuk LPDP karena ini adalah salah satu bobot penilaian yang besar gitu untuk LPDP sesuai dengan informasi dari beberapa rekan yang eh, apa namanya punya koneksi di LPDP. Nah, ini requirement-nya hanya singkat sebenarnya. Jadi komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi dan rencana kontribusi. Jadi yang diminta oleh LPDP adalah hanya ini. Gitu. Dan yang kedua adalah 1.500 sampai 2.000 kata. Jadi ini seperti cycle kalau menurut saya, seperti siklus sebenarnya untuk apa untuk kita menulis esai. Menurut saya ini adalah proses kita menemukan jati diri karena dari situ kita bisa lebih mengenal diri kita sendiri dan akhirnya kita bisa mengaktualisasikan itu dalam bentuk tulisan. Gitu. Jadi kita mendeskripsikan dulu bagaimana perjalanan kita selama ini, kemudian rencana kita di masa depan, bagaimana kita merasakan itu kan feelingsnya seperti apa. Kemudian kita evaluasi selama ini kira-kira ada yang mungkin bisa kita kupas lebih jauh gitu atau mungkin ada gap gitu ya knowledge yang kita miliki saat ini dan rencana kita di masa depan gitu. Jadi ada knowledge gap di situ. Kemudian kita analisa, kemudian kita menemukan konklusi. Oke, saya harus studi di mana gitu. Jadi studi di mana, di program apa yang bisa menjawab knowledge gap saya, gitu. Yang bisa menjawab keinginan saya. Itu adalah proses atau siklus ya untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin melanjutkan S2. Nanti mungkin kalau S3, kebetulan saya belum S3, jadi mungkin nanti mungkin saling sharing ya Bapak Ibu, beberapa sudah S3, nanti mungkin bisa eh, apa eh, bercerita juga bagaimana proses menemukan jati diri ketika, oh saya pengen S3, penelitian di bidang apa, itu akan sangat menarik juga gitu kan bisa dikupas juga. Nah, ini yang pertama tipsnya adalah ketika ingin menulis esai untuk LPDP atau kontribusi pasca studi itu harus ada beberapa hal ini. Yang pertama ada interconnections gitu kan. Jadi ada koneksi yang sangat kuat gitu antara pengalaman di masa lalu dan rencana di masa depan. Itu yang kedua ada inspirations. Apa kira-kira meaningful experience yang kira-kira bisa mendorong kita gitu, mendorong motivasi kita untuk lanjut studi gitu. Ini yang ya ini yang sering kali miskonsepsi ya. Kita pengen studi hanya ingin misalkan mendapatkan gelar gitu misalkan. Nah, ini miskonsepsi bahwa oke, harusnya kita studi punya alasan yang jauh lebih besar dari itu. Misalkan ingin berkontribusi kepada dunia akademik atau ingin berkontribusi pada dunia atau sektor informal atau mungkin sektor tertentu, sektor kedokteran, sektor energi misalkan yang itu berkaitan dengan permasalahan Indonesia saat ini. Jadi ini perlu ada inspirations yang membuat kita sadar bahwa oke saya perlu S2. Yang kedua ada transformations. Jadi
benar-benar merubah sesuatu yang bisa merubah diri kita menjadi jauh lebih baik. Dan yang terakhir adalah proportion, jadi lebih proporsional penulisannya antara rencana pasca studi, kemudian alasan studi, dan yang pertama adalah eh, pengalaman kita di masa lalu. Jadi secara proporsional dibagi-bagi itu esan. Jadi jangan sampai bobotnya berat atau condong ke rencana pasca studi saja itu esainya menjadi kurang kurang kohesif ya, kurang koheren, kurang kurang kohesif. Nah, ini strukturnya sebenarnya singkat. Yang pertama adalah meaningful experience gitu kan kita bisa jelaskan experience kita di masa lalu apa, terus problemnya apa dan bagaimana kita bisa menyelesaikan problem tersebut gitu. Seperti contohnya saya dulu problemnya misalkan tentang logistik. Itu biaya logistik yang sangat mahal. Gitu berarti kan pasti ada solusi nih di masa depan yang bisa kita selesaikan untuk menyelesaikan permasalahan logistik itu. Nah, itu baru dijelaskan di meaningful experience. Oke, kemudian ini adalah education experience. Itu kan, jadi selama S1 saya aktivitasnya apa, kemudian saya dapat special awards apa, kemudian eh, apa yang saya lakukan di luar kelas gitu. Itu akan sangat membantu untuk menulis esai yang koheren. Kenapa? Karena pasti ada keterkaitan tuh antara apa yang kita lakukan selama S1 ya, mungkin skripsi kita apa dengan bidang pekerjaan saat ini dan nanti dikaitkan dengan eh, rencana selama studi itu kita pengen ngapain aja. Dan ini ketiga adalah professional experience. Apa gitu kaitannya antara pekerjaan kita saat ini, misalkan saya sebagai konsultan di Ernst Young. Nah, ini kaitannya apa gitu kan dengan nanti misalkan kalau saya rencana S3, oh dengan S3-nya kaitannya apa gitu dengan antara konsultan yang di bidang logistik, di bidang supply chain dengan rencana S3. Kemudian kalau beberapa mungkin Bapak Ibu sebagai dosen atau mungkin masih mahasiswa ya S1 nanti punya pengalaman kerja, nah itu kaitkan apa yang diterima selama apa yang dipelajari gitu, apa yang dipelajari selama bekerja dan apa yang membuat itu bisa mendorong kita untuk lanjut S2 atau mungkin S3. Jelaskan secara format STAR gitu kan situationnya apa, tasknya apa, actionnya apa, resultnya apa gitu. Misalkan situationnya saya berada di kantor Ernest Young, kemudian beberapa responsibility saya atau task saya adalah ABC. Nah, untuk mencapai itu saya melakukan ABC dan hasilnya apa gitu. Jadi jelaskan secara metode STAR apa yang sudah kita lakukan dan kontribusikan selama bekerja. Yang keempat, ini perlu kita highlight adalah major problem di Indonesia. Saat ini apa masalah utamanya di Indonesia? Misalkan masalah di bidang ekonomi, atau mungkin masalah di bidang akuntansi, atau mungkin masalah di bidang logistik. Apapun itu yang sesuai dengan bidang kita. Itu perlu kita highlight, perlu kita state bahwa kita sebagai calon penerima beasiswa LPDP ingin menyelesaikan masalah apa, atau setidaknya kalau tidak menyelesaikan, kita ingin berkontribusi pada sektor apa. Gitu. Jadi perlu kita highlight terlebih dahulu eh, problemnya itu majornya di bidang apa. Ini contoh yang bisa saya berikan, misalkan kemarin saya mencantumkan, oke, saya ingin mengangkat topik tentang ekspor dan impor, gitu. Jadi kaitannya dengan eh, ketidakseimbangan perdagangan ya, trade imbalance misalkan. Nah, trade imbalance itu eh, diiringi juga dengan logistik performa Indonesia, indeks Indonesia yang eh, tidak kinerjanya tidak bagus, tidak baik. Misalkan secara ranking gitu kan peringkatnya masih tidak sangat tidak baik gitu misalnya. Nah, jadi saya punya punya keresahan di situ kan. Oh, berarti ada trade imbalance di Indonesia. Seharusnya kita punya potensi untuk meningkatkan volume ekspor karena dengan kita meningkatkan volume ekspor karena itu adalah salah satu determinan dari GDP grow ya. Net export misalkan oke berarti dengan meningkatnya ekspor volume kita juga bisa meningkatkan GDP per kapita kita misalkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini resolusinya apa yang bisa kita tawarkan gitu. Jadi oke, problemnya ada, kira-kira solusinya apa nih yang bisa kita tawarkan. Tuh, nah, ini contohnya misalkan
Pertama perlu diimprove eh, apa logistik performance index-nya dengan misalkan peremajaan infrastruktur transportasi gitu. Sehingga perlu adanya beberapa hal. Nah, yang kedua apa, yang ketiga apa. Gitu. Nah, itu baru dikaitkan dengan mungkin bisa Indonesia Emas 2045 atau mungkin ada rencana pembangunan jangka menengah ya yang dikeluarkan oleh Bappenas. Kemudian RPJPN mungkin ada rencana pembangunan jangka panjang sampai 2040. Nah, itu bisa dikaitkan apa yang kita tawarkan itu searah atau sejalan dengan sesuatu yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Karena ini kebetulan adalah beasiswa dari pemerintah, artinya kita juga harus memastikan bahwa apa yang akan kita kontribusikan itu sejalan dengan apa yang sedang dicanangkan oleh pemerintah. Kemudian study plan, ini adalah alasan kenapa kita ngambil studi di situ. Gitu kan. Kalau saya misalkan alasannya kenapa ngambil di Operations Project and Supply Chain Management, kenapa ngambil di Manchester, kenapa ngambil di UK. Gitu kan. Terus apa rencana saya selama di sana ikut aktivitas PPI misalkan atau mungkin itu ikut Mata Garuda dan lain sebagainya. Gitu. Nah, terakhir adalah career plan. Ini setelah lulus kita pengen ngapain? Short term, immediate term, dan long term. Short term, oke, misalkan saya pengen kembali ke EY, gitu kan, ke Ernest Young sebagai apa? Nanti medium term saya ingin menjadi apa? Long term end goal-nya apa? Dan itu pastikan harus berkesinambungan, memiliki benang merah dengan studi kita dan pengalaman saat ini. Jadi kurang lebih itu adalah essay structure. Nanti baru setelah teman-teman Bapak Ibu menulis esainya, baru minta proofread ke orang lain gitu. Minta dijudge gitu sama orang lain. Ini esaiku sudah sangat koheren belum? Esaiku sudah menjelaskan belum kira-kira kontribusiku ini bisa sangat achievable gitu untuk Indonesia gitu. Nanti mungkin ada beberapa evaluasi dari teman kita atau mungkin dari keluarga kita, baru kita melakukan revisi. Jadi beberapa mungkin revisi untuk SILPDP. Ini mungkin terakhir tentang interview. Jadi kalau sudah selesai eh, tes administrasi di awal, nanti ada tes bakat skolastik. Kalau tes bakat skolastik, saran saya belajar dari beberapa buku ya, beberapa buku bisa beli di online. Ada TBS, LPDP. Nah itu basically latih. Semakin banyak kita latihan ya, semakin kita bisa familiar gitu dengan tipe soalnya. Nah yang terakhir adalah interview. Interview ini kurang lebih selama 1 jam maksimal. Biasanya kurang lebih 40 menit. Dan secara online. Dan biasanya ada 3 interviewer. Gitu. Nah, biasanya 3 interviewer pun interviewer pun backgroundnya biasanya dari akademisi, dari dosen ataupun researcher. Gitu. Dan ada passing grade-nya. Tergantung tipe scholarship. Tapi untuk general itu minimum skornya kalau nggak salah 1.000 terakhir gitu untuk tahun ini. Kalau tahun saya masih sekitar 850. Sekarang sudah 1.000. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang biasanya ditanyakan ketika interview. Sebenarnya biasanya nggak akan jauh dari sini. Pertama adalah pengalaman education, gitu kan? Bagaimana pengalaman education selama S1 atau S2 itu connect dengan apa yang kita rencanakan untuk further study. Kemudian professional experience, bekerja saat ini di mana, bagaimana itu berkaitan dengan further education. Yang ketiga, motivasinya apa untuk S2? Kenapa pengen sekarang gitu kan? Terus ada motivasi kenapa pengen ngambil program dan kampusnya. Kenapa secara spesifik dicantumkan juga kenapa spesifik program dan kampusnya. Kemudian plan selama studinya mau ngapain, tesis topiknya apa. Kemudian ada eh, plannya apa nih setelah eh, apa selain studi apa? Pengen pengen ikut volunteering, pengen ikut organisasi, pengen ikut komunitas misalkan. Career plan, apa plannya setelah lulus? Bagaimana studi ini bisa membantu kamu untuk lanjut apa namanya berkontribusi? Dan yang terakhir adalah kontribusi terhadap Indonesia itu apa? Misalkan dari sektor ekonomi, peningkatan lapangan pekerjaan misalkan, atau kedua mengurangi eh, inequality kan, atau eh, membantu Indonesia keluar dari middle income trap misalkan dengan cara A, B, C. Jadi kontribusinya itu secara tangible, ya intinya secara bisa terkuantifikasi dalam bentuk angka gitu. Berapa peningkatan, misalkan peningkatan ekspor, peningkatan GDP dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja Bu Eni.
dari saya secara singkat gitu ya untuk pengenalan terkait dengan LPDP. Saya serahkan kembali kepada Bu Eni selaku moderator. Baik, paparannya sudah lumayan ini banyak dan beberapa hal yang menarik mungkin menjadi pertanyaan dari saya sendiri ya. Ini juga mungkin mewakili dari teman-teman juga ya, ada beberapa poin yang saya simak tadi sebelum kita buka pertanyaan sesi tanya jawab ke teman-teman peserta. Nah, ini saya menarik tadi ada yang tahapan yang diloncati ya ketika kita itu mendapatkan LOE terlebih dahulu ya. Betul, Letter baik. of Betul. acceptance dulu gitu ya. Ya, Nah, bisa dong disepil bagaimana kita supaya dapat LOE-nya dulu sehingga kita ini tidak perlu menjalani tes skolastik tetapi langsung bisa ke interview. Begitu ya tadi ya, betul, Bu. Mas Gilang ya. Itu Ya, yang pertama. Kemudian eh, ini mungkin saya perlu apa penegasan saja. Jadi benar ya yang tadi dikatakan bahwa perbedaan sistem atau mungkin durasi waktu dari semester kita yang di Indonesia dengan di UK ya. ya, Ya, tadi ya, ini menjadi hal yang menarik tentunya itu juga suatu kerja keras ya yang luar biasa ya dari mahasiswa untuk bisa menyelesaikan maksimal 1 tahun. Jadi kalau di sini mungkin minimal 1 tahun setengah, tapi di sana itu maksimal 1 tahun betul, itu ya. Jadi betul. ada tiga dalam 1 tahun itu ada tiga dan itu maksimal dan mungkin ada sistem pembelajaran yang memang berbeda. Kalau di sana itu dibalik ya, mahasiswa diminta untuk explore dulu ya, explore dari uh, publikasi, artikel, tulisan-tulisan yang lain jadi empiris dulu, kemudian baru dibawa ke kelas dan itu didiskusikan, gitu ya. Ya, betul, Bu. Ini menjadi hal yang budaya yang berbeda dan nanti saya minta nih pengalaman ya dieksplor lebih banyak juga pengalaman bagaimana ini kita dengan budaya yang berbeda dan bagaimana Mas Gilang itu bisa menyelesaikan assignment-nya yang di rumah tadi secara tepat waktu, memanage waktunya gitu hingga sampai selesai persis 1 tahun, begitu Ya, ya? betul, Bu. Itu sih dua itu yang dari saya. Oke, saya mungkin pertanyaan yang kedua dulu ya, Bu Eni. Terima Ya. kasih banyak atas pertanyaan luar biasa. Jadi, memang gitu untuk di UK kita studi hanya 1 tahun. Itu maksimal. Kebanyakan memang 1 tahun. Bahkan program yang biasanya membutuhkan waktu 2 tahun seperti Magister of Business Administration yang MBA, yang biasanya di negara-negara pada umumnya itu 2 tahun, di UK hanya 1 tahun. Udah di UK biasanya 1 tahun. Kalau di US biasanya kurang lebih ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Kalau di Australia biasanya kurang lebih 1,5 tahun. Kalau di Eropa biasanya masih kurang lebih masih 2 tahun. Gitu. Nah, kalau di UK sendiri memang terbagi menjadi 3 term. Jadi ada term satu, term dua, term tiga. Liburannya jadi lebih singkat, gitu kan. Kalau mungkin di Indonesia dan di US gitu liburan bisa sampai 1,5 bulan, misalkan liburan semester atau mungkin 1 bulan. Kalau di sana kurang lebih liburan hanya sekitar 2 minggu. Itu memang memang sangat dipadatkan. Nanti biasanya dalam 2 minggu itu pun biasanya tetap ada assignment. Jadi tetap harus kita mengerjakan apa tes, exams gitu kan yang dilakukan secara take home. Kemudian selama 1 minggu itu pun biasa kita termakan waktunya untuk apa untuk assignment. Kemudian berkaitan dengan yang tadi flip learning gitu kan. Memang awalnya memang pasti ada sedikit apa ya culture shock gitu ya. Oh, kenapa kurang pas datang ke sana terus ternyata mereka minta kita untuk nih kita punya 5 paper kalian harus baca. Memang memang tidak dimonitor gitu kan untuk kita baca atau enggaknya. Tapi biasanya kalau kita nggak baca papernya, kita akan sulit mengikuti perkuliahannya. Itu karena biasanya studi kasus yang diberikan oleh dosen itu sangat berkaitan, jawaban-jawabannya biasanya ada di paper tersebut. Jadi biasanya ya pasti 90% dari mahasiswa walaupun tidak diwajibkan untuk membaca jurnal atau papernya sebelum dia, tapi mau nggak mau kita terdorong dengan sendirinya untuk membaca paper karena ketika datang ke kelas
Kalau kita tidak membaca paper, ya pasti akan lost, kita akan ketinggalan. Gitu. Apalagi materinya sangat apa namanya sangat spesifik. Begitupun ketika studi kasus, kita diminta misalkan untuk presentasi, untuk berbicara tentang pandangan kita. Nah, biasanya kalau kita tidak membaca paper, artinya ya pasti kita akan kebingungan gitu. Oh, harusnya jawabannya ada di mana gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Nanti baru di akhir dosennya baru menjelaskan kurang lebih selama 1 jam 1 jam di akhir mengklarifikasi beberapa hal yang mungkin masih salah gitu dari mahasiswanya dan eh, mengelaborasi dengan beberapa hal lain kurang lebih. Jadi memang sedikit sedikit terbalik. Nah, kemudian bagaimana survive-nya? Jadi memang mau tidak mau kita terbiasa untuk banyak membaca, kemudian ya terbiasa untuk baca banyak paper meskipun paper itu kan tulisannya kecil-kecil gitu ya Bu ya. Jadi mau nggak mau ya pasti sehari-hari memang kegiatan kita harus membaca paper, kemudian waktunya biasanya kita dihabiskan banyak di perpustakaan, di library gitu. Karena biasanya setelah kelas ya udah kita baca lagi deh gitu kan. Terus mungkin sebelum sebelum kelas kita baca dulu gitu. Jadi kita lebih bisa memahami gitu, untuk paper tersebut. Karena paper tersebut tidak hanya berfungsi untuk membuat kita paham selama kuliah, tapi juga menjadi bahan untuk ujian biasanya. Jadi ujian secara Hmm. ekstrim biasanya diambil dari beberapa paper yang dosen itu kasih dan paper itu pasti dikasih sama dosen sebelum kuliah. Nah, untuk S3 kurang lebih beragam ya. Kalau di UK biasanya kurang lebih 4 sampai 4,5 tahun itu sama sebenarnya kayak di Indonesia dimanapun kayaknya sama. Namun mungkin di US itu sedikit berbeda, biasa 5 sampai 6 tahun karena biasanya 2 tahun pertama kalau di US mereka diwajibkan untuk biasanya kuliah terlebih dahulu, kemudian baru 4 tahun setelahnya menulis tesis. Kalau di UK sistemnya untuk S3 datang biasanya langsung nulis tesis, langsung nulis disertasi, maaf. Jadi meskipun perlu ikut beberapa perkuliahan, tapi mungkin sedikit berbeda. Nah, kemudian pertanyaan pertama, betul gitu kan. Jadi setelah dapat LOA dari kampus, setelah kita kita menggunakan LOA tersebut untuk pendaftaran, tidak perlu mengikuti tes bakat skolastik. Jadi bisa langsung ke eh, tes interview, gitu, tes substansi kalau dinyatakan lolos di administrasi. Nah, bagaimana untuk mendapatkan LOA-nya? Sebenarnya syaratnya sangat-sangat mirip dengan syarat untuk daftar LPDP. IELTS, jadi tes bahasa Inggris IELTS atau TOEFL gitu kan. Terus ijazah yang sudah dikonversi menjadi bahasa Inggris oleh kampusnya. Kemudian ada transkrip juga. Kemudian ada CV, biasanya resume. Dan yang terakhir adalah eh, personal statement atau esai gitu kan. Jadi esai sebenarnya hampir sama dengan esai LPDP. Itu mencantumkan kenapa kita ingin studi di kampus tersebut, ingin studi di program tersebut, kemudian rencana pasca studi kita apa. Nah, baru setelah itu eh, biasanya menulis bebas. Nah, biasanya beberapa kampus itu ada interview. Jadi oleh dosennya atau mungkin ada beberapa juga yang mungkin minta research proposal gitu untuk tesis S2. Tapi di UK itu sangat jarang karena ekspektasi terhadap penulisan tesis kita tidak begitu tinggi. Jadi biasanya kita cukup mencantumkan apa rencana topik tesis kita tanpa perlu memberikan research proposal kita. Hmm. Meskipun di beberapa negara kayak UK, US mungkin ya US, Eropa, Australia mungkin beberapa ada yang minta research proposal, tapi pada umumnya tidak diminta untuk memberikan research proposal. Seperti itu kurang lebih Bu Eni. Oke, terima kasih. Baik, ini kita sekarang mohon izin untuk saya buka sesi question and answer ya, Mas Gilang, Kak Gilang. Baik Bu. Ya, silahkan teman-teman peserta webinar pagi hari ini untuk memberikan pertanyaan atau pernyataan, ya mungkin pernyataannya apa berupa statement eh, menarik sekali, luar biasa gitu ya. Dari teman-teman ini silakan, ini ada peserta kita pagi ini ada 13 ya. 12 berarti ya, 12. Nah, ini saya rasa yang benar-benar ingin mengetahui bagaimana tips dan trik untuk bisa tembus ke LPDP, khususnya ke luar negeri, mungkin seperti itu. Karena tadi saya rasa ada
ini ya di samping kita ini cross culture-nya budaya biasa aja, tapi ini juga ada cross apa culture di dalam bidang akademik ya. Tadi yang apa dibalik tadi ya, kebiasaan kita yang dibalik tadi untuk membaca jurnal terlebih dahulu, artikel terlebih dahulu, baru kemudian didiskusikan gitu. Nah, silahkan teman-teman, ini ada Matius Yahaan dari FEB UBJ. Kemudian ada Bu Endah Puspitosari, ada Mbak Agnes Desakti, ada Ibu Helisia Margahana, kemudian Bapak Kamadi Sumanda, ada Mbak atau Ibu Siva ya. Kemudian ada ini Mas Arief Darmawan, ini kayaknya sudah menyiapkan pertanyaannya. Mas atau Bapak ini mohon izin. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Suara saya terdengar? Kurang sedikit, keras. Oke, sudah terdengar, Bu? Ya, sudah, silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Ibu. Mohon izin, saya Arif dari Universitas Lampung. Saya dosen di program studi Ekonomi Pembangunan. Terima kasih banyak, Mas Gilang, atas apa namanya insight-nya ya. Jadi sangat membantu banget buat kami terutama untuk bisa mendaftar LPDP di tahun ini ya. Jadi memang benar LPDP ini salah satu wishlist scholarship yang juga saya tuju dan alhamdulillah tahun ini saya mencoba untuk mendaftar LPDP untuk kampus tujuan di UK dan di Perancis gitu. Saya punya beberapa pertanyaan, tapi mungkin secara spesifik dua pertanyaan aja, Mas Gilang. Yang Yap, pertama adalah terkait dengan esai kontribusi ya. Ini menurut yap. saya adalah salah satu anchor ataupun salah satu yang kita lihat sebagai apa ya hal yang akan dilihat oleh reviewer. Nah, tadi Mas Gilang sudah menjelaskan terkait dengan isi kontribusi. Nah, bagi kami nih yang saya juga mungkin yang akan kuliah S3 berprofesi sebagai dosen gitu kan. Pasti kan kita punya kewajiban namanya Tridharma perguruan tinggi itu. Nah, pasti untuk pengabdian ya saya rasa dosen nggak salah-salah sih pasti banyak ya pengabdian-pengabdian mulai itu untuk bidang-bidang terkait dengan ekonomi, akuntansi ataupun manajemen. Nah, saya boleh minta usulan atau mungkin tips ataupun saran kira-kira dari Mas Gilang sendiri untuk bisa memberikan pembeda ataupun hal yang kita ingin bawakan ketika esai kontribusi itu, apakah kita harus melihat isu lokal yang akan kita bawa ke nasional atau memang isu nasional yang memang kita ingin gali. Contoh misalkan di ekonomi nih, saya ingin menggali isu soal pertumbuhan inklusif. Kebetulan saya waktu di Bappenas, saya pegang proyek terkait dengan pertumbuhan inklusif dan itu sudah running sampai tingkatan provinsi. Nah, sekarang saya mau lari ke kebijakan ekonominya, khususnya yang ada di Provinsi Lampung seperti itu. Dan itu yang ingin saya bawa di dasar kontribusi. Nah, apakah saya harus membawa isu lokal yang akan saya tulis sebagai kontribusi saya dengan mengkaitkan dengan Tridharma perguruan tinggi atau isu nasional, misalkan contoh kayak Mas Gilang tadi itu kan soal supply chain ya dan juga masalah tadi itu. Nah, itu seperti apa bagusnya. Terus yang kedua adalah terkait dengan apa ya terkait dengan poin poin plus ya dari apa namanya dari LPDP ini. Kalau saya lihat memang mostly para pendaftar itu adalah mahasiswa-mahasiswa S2 apa fresh grade S2 ataupun memang yang mengejar S2 yang mungkin lebih sedikit ya daripada S3 di mana durasinya itu lebih sedikit daripada S3. Nah, eh, kira-kira untuk S3 sendiri ataupun mungkin pengalaman Mas Gilang sendiri, karena sudah pernah bekerja di swasta, sudah punya rekam jejak
di organisasi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih kita memberikan apa ya pandangan bahwa dosen ini kan karena kita udah nggak ada BPI lagi nih kan dosen pada larinya ke LPDP semua pastinya. Nah itu kira-kira keunggulan apa yang harus ditonjolkan supaya kita bisa menarik ketika tes substansi ataupun wawancara tadi berangkat dari isu kontribusi sosial yang kita punya. Mungkin itu aja dulu Mas Gilang dua pertanyaan saya. Sorry kalau misalkan agak belibet karena saya nggak nulis pertanyaan tapi secara spontan semoga bisa terjawab dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Arif. Bu Eni bisa selain langsung jawab atau bagaimana Bu? Oh, sepertinya masih mute Bu Eni. Kayaknya langsung bisa dijawab aja Oke, ya. langsung aja Bu Eni ya. Langsung ya. Mm-mm. Oke, terima kasih Mas Arif atas pertanyaannya. Mungkin saya jawab yang pertama dulu ya, bagaimana bisa mengelaborasi isu yang dibawa secara mungkin apakah itu sebaiknya secara nasional, kemudian ditarik itu kan di zoom in menjadi isu lokal atau mungkin isu lokal dan menjadi isu nasional menjadi zoom out gitu. Jadi sebenarnya hal itu tergantung dari satu, pasti profesi, profesi apa namanya profesi Mas Arif, profesi kita. Kemarin kenapa saya mengangkat isu yang secara nasional, kemudian saya tarik menjadi lokal, karena profesi saya di bidang swasta sepertinya akan sulit gitu kan, tidak memungkinkan untuk memberikan kontribusi secara lokal dengan apa namanya dengan sangat konkret gitu. Karena kan kalau misalkan bekerja di bidang swasta, kita tidak memiliki kewajiban untuk uh, punya social responsibility terhadap lokal gitu. Karena kalau di swasta kita ya udah for profit, artinya yang perlu dikaitkan adalah bagaimana end goal saya di masa depan setelah mungkin bekerja keluar dari bidang swasta itu bisa memberikan kontribusi secara konkret. Gitu. Nah, kalau misalkan Mas Arief sebagai dosen dan memang punya Tridharma perguruan tinggi, artinya kalau Tridharma perguruan tinggi ya sebagai kewajiban untuk pendidikan, kewajiban untuk penelitian dan kewajiban untuk pengabdian masyarakat itu bisa ditarik secara lokal. Menurut saya itu akan jadi poin plus banget. Gitu. Kenapa? Karena biasanya isu lokal itu jauh lebih menarik di mata reviewer dari LPDP gitu. Karena kalau kita ngangkat isu lokal, mungkin mereka juga pasti akan berpikir, wah ini pasti bisa diselesaikan dalam baik itu mungkin waktu yang singkat dengan effort yang lebih mudah dibandingkan dengan isu nasional. Gitu. Jadi ibaratnya mereka sudah menganggap, oh Mas Arief sudah punya wadahnya nih di lokal. Berarti kan sudah punya misalkan di pengabdian masyarakat sudah ada desa binaan gitu kan. Atau mungkin kalau berkaitan tadi dengan ekonomi pembangunan, kalau misalkan studi Mas Arief itu fokusnya misalkan di Provinsi Lampung, untuk misalkan memajukan Provinsi Lampung di berbagai sektor, di berbagai komoditasnya, untuk meningkatkan apa namanya produk domestik brutonya misalkan di Provinsi Lampung, bagaimana memajukan Provinsi Lampung dan penelitiannya juga banyaknya misalkan di satu sektor dan satu daerah, satu wilayah, itu akan jauh lebih menarik karena ketika nanti sebenarnya tidak hanya menjadi poin plus gitu kan, tidak hanya menjadi poin plus di saat menulis esai, namun akan menjadi poin plus juga ketika sesi wawancara. Karena biasanya di wawancara mereka akan tanya, eh, kamu profesinya apa dan memangnya sudah ada wadah untuk kontribusi gitu kan. Nah, biasanya kita-kita yang mungkin kerja di swasta atau mungkin kerja di bidang yang sangat tidak berkaitan gitu kan dengan kontribusi secara lokal itu sangat kesulitan gitu karena kita belum punya wadah. Kalau kalau mungkin Mas Arief one step ahead gitu ya sudah punya wadah untuk kontribusi itu akan jauh lebih baik tuh. Saya sudah punya Pak, misalkan desa binaan di mana atau mungkin ekonomi pembangunan saya risetnya fokusnya di Provinsi Lampung di beberapa sektor A B C sehingga ketika pulang ke Indonesia saya bisa banyak meneliti, saya bisa banyak mengajar dan saya bisa membantu mengangkat perekonomian di Provinsi Lampung gitu. Jadi itu akan menjadi sangat nilai apa namanya poin plus karena kita pulang ke Indonesia sudah pasti ada wadah gitu untuk bisa kontribusi apalagi sebagai apa namanya sebagai akademisi. Nah, kemudian semoga terjawab yang pertama, kemudian yang kedua, tadi apa sih kira-kira pembeda? Tadi kan memang isunya sekarang memang BPI sudah terputus dan semuanya apa namanya kembali kepada LPDP gitu.
Nah, ini saya mungkin berkaca juga dari beberapa rekan saya, kebetulan juga eh, banyak di UK yang dosen, gitu kan, dosen S2 sedang mengambil S3, dan kebetulan kemarin saya juga bareng istri saya gitu kan lanjut S2 di sana, dan istri saya juga dosen gitu di kebetulan di IPB. Dan apa sih yang menjadi nilai plus gitu kan untuk seorang seorang dosen? Kalau menurut pengalaman observasi saya gitu minimal terhadap istri saya kemarin adalah ketika interviewer itu bertanya, kebanyakan pertanyaannya adalah terkait dengan eh, topik atau expertise kita sebagai dosen dan apa yang akan apa pembaruan yang akan dibawa ke Indonesia. Gitu. Seperti contoh sederhananya adalah kemarin istri saya itu bahas tentang stem cell, jadi sel punca. Jadi sel terapi baru di bidang kedokteran yang di Indonesia itu sangat belum begitu masif. Dia S2 di bidang stem cell. Kemudian ketika S2 di bidang stem cell, ketika pulang ke Indonesia, artinya kan bisa membawa hal baru gitu untuk apa namanya untuk Indonesia karena stem cell belum begitu masif gitu. Jadi ketika mengajar gitu kan, kemudian ketika penelitian, kemudian untuk pengabdian masyarakat, itu bisa fokus pada stem cell yang belum banyak orang ketahui di Indonesia gitu. Jadi yang dicari adalah biasanya novelty gitu. Jadi tadi Mas Arief bahas tentang ekonomi pembangunan. Nah, biasanya biasanya interviewer itu akan tanya, oke, berarti kamu bidangnya apa nih? Bidangnya misalkan ekonomi pembangunan. Oke, kemudian fokusnya apa? Ekspertisnya di mana? Nanti rencana topik disertasinya apa? Dengan siapa? Profesor siapa? Nah, nanti baru dikulik. Oke, berarti kira-kira novelty apa yang bisa kamu bawa ke Indonesia untuk mahasiswa, untuk mengabdi masyarakat. Jadi justru novelty itu yang bisa dibawa ke Indonesia. Berbeda mungkin dengan saya yang bekerja mungkin di bidang swasta, eh, kita bukan berbasis inovasi, bukan berbasis novelty, tapi berbasis hal-hal lain yang di luar akademia. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas. Apa namanya, Mas Arief? Semoga terjawab pertanyaan-pertanyaannya. Ya, bagaimana Mas Arief tadi sudah dipaparkan oleh Kak Gilang pertanyaan dari Mas Arief. Masih ada yang dipenasaran kan ini? Ada nggak penasarannya masih? Gimana? Tes. Ya, makasih banyak atas jawabannya. Udah dapat gambaran yang lebih clear. Semoga bisa teraplikasikan ya dalam esai karena esainya tuh dirombak lagi, rombak gonta-ganti karena harus Bukan kami. menemukan formulasi yang pas untuk ini. Cuman insya Allah kita usahakan semoga bisa selesai tepat waktu. Terima Siap. kasih Ibu, Semoga terima lancar, kasih Mas. Mas Baik. Gilang. Terima kasih, Mas. Ya, baik. Mungkin kita berpindah ke serta lainnya ya, Kak Gilang. Silahkan teman-teman peserta FAME yang berbahagia pada pagi hari ini untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin tadi seperti yang saat ini dialami oleh Mas Arief Darmawan tadi dari dosen Universitas Bapak ya, Bapak Arief Darmawan ya. Dosen di Universitas Lampung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini berarti jadi satu dengan Prof. Yuliansah ya, Iya Bu, benar. Prof. Yuliansa di akuntansi, saya di ekonomi pembangunan. EDIP-nya. Baik, teman-teman yang lain. Ini kebetulan sekali ya, tepat ya kalau Pak Arief hari ini mengikuti webinar ini. Karena memang sedang dalam progres ini untuk apply di LPDP rupanya. Ada Pak Madius Siahaan. Halo Bapak, apakah akan mengajukan pertanyaan? Tidak ada, Bu. Belum ya. Ya, Nah ini sambil menunggu dari teman-teman yang lain, saya kira ini penting sekali ya Kak Gilang untuk bagaimana kita ini
menuliskan tentang deskripsi dan potensi diri kita. Ya, ini saya rasa menjadi support yang utama juga gitu ya, selain tadi syarat-syarat yang lainnya. Tetapi bagaimana kita menuliskan tujuan kita belajar, kemudian tujuan kita di universitas yang kita tuju seperti itu menjadi apa ya, asupan yang sangat penting juga ya bagi nantinya kita akan dipertimbangkan oleh reviewer gitu ya. Betul sekali, betul sekali. Nah ini di chatbox sepertinya ada pertanyaan dari Ibu Ana Sopana tentang postdoc ini. Apakah di LPDP ada beasiswa untuk postdoc? Oke, nah untuk postdoc izin Bu Ana, setahu saya tidak ada spesifik yang mencantumkan untuk postdoktoral, tapi setahu saya itu ada beasiswa LPDP untuk fellowship. Itu biasanya untuk apa namanya yang fellowship itu beberapa bidang. Yang saya tahu sebenarnya bidang kedokteran ada beberapa beasiswa untuk pas fellowship. Nah, tapi eh, spesifiknya apakah untuk postdoktoral atau bukan, itu saya belum begitu explore, gitu kurang lebih. Jadi yang saya tahu hanya untuk apa namanya fellowship. Nah ini masih dikejar lagi. Ini fellowship untuk akuntansi apakah ada ini? Fellowship Kurang. akuntansi saya belum explore Bu Ana. Yang saya tahu memang fellowship untuk bidang kedokteran. Itu karena kebetulan istri saya juga apa namanya ada rencana juga suatu hari untuk mengambil fellowship. Tapi spesifiknya apakah harus sudah S3 terlebih dahulu atau belum? Itu kayaknya saya belum belum begitu explore. Ini mungkin saya bisa pas cek langsung ya di website untuk beasiswa fellowship. Oh, saat ini hanya fellowship untuk beasiswa dokter spesialis kebetulan. Jadi bukan bukan post, jadi memang spesifiknya bukan untuk postdoktoral saat ini. Oke, Mas Gilang. Jadi kalau untuk dokter itu, kalau mau update ilmu sebaiknya programnya apa, Mas Gilang ya? Doktoral ya, berarti untuk postdoc saya kurang tahu Bu. Biasanya kan kalau postdoktoral itu kan eh, fundingnya biasanya dari kampusnya ya, dari Hmm. kampus tujuan gitu. Beberapa kebetulan dosen pembimbing skripsi saya juga kemarin postdoktoral di Belanda karena memang Hmm. ada satu project yang Hmm. apa namanya fundingnya itu untuk beliau gitu, dan beberapa Hmm. juga rekan saya yang sedang postdoktoral juga di UK. Biasanya dia langsung melanjutkan dari doktoral di UK, Hmm. langsung lanjut selama 1 tahun, itu dia langsung. Tapi beberapa memang bukan orang Indonesia, itu beberapa memang orang UK-nya sendiri, kemudian lanjut Hmm. postdoktoral untuk lanjut menjadi dosen di UK gitu. Jadi kebanyakan postdoktoral seperti itu Bu Ana. Namun untuk Oh, FPP kayaknya saya kurang tahu nih funding funding khususnya apakah ada gitu dari pemerintah Indonesia iya. untuk postdoktoral. Harus cari info ya. Tahu saya sih kalau yang postdoktoral dari Indonesia itu kurang, tapi di universitas tujuan biasanya. Kemarin saya sudah sempat untuk apply, belum ke apply-nya sih sudah mengisi-mengisi, tapi terbentur di usia kalau saya. Oh, di Terbentur mana di itu Bu Edi? usia. Saya lupa itu di Jerman atau mana ya. Ada di file saya. Hmm. Banyak kok di banyak Oh, universitas-universitas banyak. Jadi kita eh, apa apply. searchingnya kita langsung tulis beasiswa untuk postdoktoral gitu nanti muncul Oke oke. itu. Pengen jalan-jalan sambil belajar ilmu. Iya betul, itu juga saya inginkan. Makanya saya sudah diam-diam udah play, udah coba-coba gitu, tapi terbentur di usia. Mungkin tapi tiap Hmm. universitas mempunyai kebijakan yang berbeda sih untuk usia gitu. Jadi saya Oh. eh, seperti itu. Hmm.
Oke. Oke, nanti kalau ada lagi ajak-ajak ya Bu Eni ya, Oh biar iya bisa pasti. bareng. Kalau Bu Ana kan masih Siap, muda terima ini ya Kak kasih. Gilang ya. Jadi mungkin masih masih usianya masih nutut lah. Tapi kalau saya ini yang semangatnya aja yang masih muda. Saya harus doktoral dulu Bu Eni, insya Allah. Oh iya, semoga Mas Gilang nanti cepat ya Tiga untuk dulu. dapat scholarship juga untuk doktoralnya. Dokter, amin. Iya, dokternya rencananya ngambil apa? Kan sudah nggak bisa nih ke apa teknik industri lagi ya. Sudah di Oh, iya, sepertinya sama sih Bu, logistik ya di bidang apa? di bidang logistik. Itu Operations. masuk di rumpun ilmunya atau prodi apa ya kalau logistik begitu? Sekolah bisnis Bu. Oh, bisnis Bisnis KIP. ya. digital ya, masuk ke Bisnis bisnis Bukan. digital. Mm-mm. kita Oh masuk. ya, bisnis digital. Oh, ambil yang seperti itu Mm-mm. ya berarti. Spesifiknya juga bisa di apa ekonomi juga karena itu berkaitan dengan apa international trade ya, perdagangan internasional juga bisa. Oke, Jadi siap. gini kembali lagi tuh Mas Mas Gilang. Bagaimana kita mengeksplor diri kita ya potensi, kemudian kita membuat narasi tentang diri kita, deskripsi diri kita itu sangat penting ya. Iya betul Bu, narasi Karena itu akan menjadi poin penilaian poin bagi reviewer gitu ya. reviewer LPDP betul. Kita banyak memberikan alasan kan kenapa kenapa gitu ya. Jadi kita Betul. harus bisa menjawab di situ kita tuangkan di dalam deskripsi diri tadi, essay Ya, kita ya. setuju, setuju. Jadi memang tidak hanya di esai nanti biasanya interview pun yang dibahas pun isi esainya gitu. Jadi memang esainya perlu apa namanya perlu ada banyak menjelaskan kenapa dan apanya dan bagaimananya juga perlu dicantumkan dalam esai. Nah ini ya teman-teman. Jadi mungkin pagi ini itu luar biasa sekali memotivasi kita ya. Saya aja yang sudah usia segini tetap termotivasi ini dengan ketemunya saya dengan Kak Gilang gitu ya. Oke, mungkin ada juga dari saya. Sebetulnya duluan mana sih antara motivasi dengan pencapaian? Kenapa saya menanyakan ini ya? Ketika kita itu mendapatkan pencapaian, kita berada di satu level yang itu kita memang membahagiakan kita itu lebih termotivasi lagi gitu loh. Nah, ini seperti apa sih tingkatannya kalau menurut Mas Gilang ini? Apakah motivasi itu datang duluan, kemudian baru pencapaian, atau ini bisa simultan ya? Oke. Sebenarnya itu kan dua hal yang saling berkaitan. Bersanding ya, Jadi motivasi bisa membuat kita mencapai sesuatu dan pencapaian itu bisa membuat motivasi kita lebih. Tapi lebih termotivasi lagi. kalau saya melihat perspektifnya adalah eh, lebih mudah kita untuk membangun motivasi dibandingkan kita untuk mencapai sesuatu. Gitu. Jadi eh, jangan sampai maksudnya motivasi itu hanya timbul ketika kita sudah mencapai sesuatu. Kalau prinsip saya seperti itu. Jadi membangun motivasi, membangun reason kenapa kita ingin apa lanjut lanjut studi itu mungkin jauh lebih mudah dibandingkan kita harus mencapai sesuatu dulu untuk menunggu motivasi itu datang. Oke, good. Jadi ya, mungkin mungkin menurut saya motivasi dulu sih Bu. Jadi kemarin saja saya ya untuk lanjut S2 ya udah berarti kan butuh motivasi yang lebih, tidak perlu menunggu ada pencapaian-pencapaian yang perlu saya dapatkan terlebih dahulu nih untuk S2. Karena pun ketika lanjut di apa namanya studi di luar negeri ketemu teman-teman dan teman-teman juga banyak yang cerita gitu. Ketika S1 mereka nggak banyak yang aktif gitu. Ketika setelah lulus S1 pun ya di kantor ya nggak begitu aktif juga gitu. Tapi mereka punya motivasi yang lebih. Terutama mereka-mereka yang dari daerah 3T gitu. Mereka punya motivasi yang sangat kuat dari Papua, dari Maluku dan lain sebagainya. Mereka punya motivasi gitu. Jadi memang sangat luar biasa gitu untuk Oke. membangun motivasi. Jadi kan tapi sekarang saat ini kan sudah mencapai nih yang kemarin di Manchester ya. Nah, Hmm. berarti kan lebih termotivasi lagi untuk mencapai yang lebih higher lagi ya kan? Iya betul, Seperti mau insya Allah. nantinya ke doktoral seperti itu kan. Orang, Lebih forum. termotivasi lagi. Betul, betul sekali.
Oke, baik teman-teman semuanya. Ibu, saya Ini boleh minta tolong nggak ada, sih, Bu? Punten. oh baik, dari Pak Arif lagi. Silahkan Bapak. Ini posisinya lagi tes, karena ini lagi posisinya lagi proses pendaftaran ya. Mas Gilang, saya boleh nggak sih, Mas? Boleh direview esainya? Oh, Oh, boleh banget. boleh. Silakan, Mas. Berarti daftarnya untuk yang tahap depan ya, Mas ya? Iya, aku lagi daftar program untuk yang LPDP program doktor yang Dokter baru. yang oke untuk yang tahap Ah, ah, 2025 ya. iya, Oke, boleh boleh Mas. Silakan Mas. ya, udah ini jadi apa namanya? Boleh di. Aku soalnya ngeliat kan tadi udah ada sistematikanya tuh. Nanti aku coba sesuaikan lagi. Nanti kalau boleh boleh minta review ya, Mas. Kalau ini, Siap, siap. kalau berkenan. Mas Arif di mana Mas rencana S3-nya berarti Mas? Di universitas mana Mas Arif? Kalau yang program dokter itu kan langsung daftar ke ininya dulu ke LPDP-nya. Nanti LPDP dulu. dia Oke. program prioritas yang baru dibuka. Uh, Oke. Kalau jadi kampusnya berarti eh, nanti ya setelah dapat LPDP baru mikirin kampusnya berarti ya ya. benar setelah Oh, setelah seleksi administrasi baru kita eh, gerilya untuk masuk ke kampusnya gitu. masuk Tapi ke kampusnya. Oke. tapi udah apa namanya udah mulai ngebidik sih kampus-kampusnya di mana-mana gitu. Jadi eh, krusial banget ya saya kontribusinya soalnya baru pertama kali nih Oke. coba jadi moga-moga ini. Oke. Siap, siap. Boleh boleh Mas nanti dikirim aja. Rencana di kampus mana Mas? Sussex ya? Kalau development studies mungkin ya? Atau di Eh, UAS? iya kebetulan aku udah dapat LOE-nya Mas di Sasek. Oh, dari Ah, Sussex. Wah, udah bagus. udah dapat Itu dunia alhamdulillah itu. udah dapat supervisor. Cuman ya Oke. itu masih masih progres. Ya nanti dijelasin di itu aja Mas ya di Boleh, boleh, Mas. ya. Oke, thank Wah, you, luar thank you. biasa nih. Sussex. Siap, Mas Arif. Ya, semoga nanti bisa bisa membersamai nih ya, Pak Arif ya untuk S3. Baik, ada pertanyaan lanjutan mungkin? Jika dirasa cukup pada hari ini, terakhir saya minta closing statement ini dari Kak Gilang. Baik, terima kasih Bu Eni, terima kasih Bu Ana, Pak Arif, dan Bapak Ibu sekalian atas kesempatannya. Sudah bisa sharing ya terkait dengan LPDP, terkait dengan cerita cerita bagaimana proses apply, kemudian juga em, selama studi dan kegiatan saat ini, ya semoga bisa dilancarkan ya Bapak Ibu yang sedang proses gitu untuk mendaftar beasiswa LPDP. Pada intinya esainya harus kuat, dengan esainya harus bisa koheren satu topik dengan topik lainnya. Begitupun mencantumkan apa yang akan kita bawa kontribusikan terhadap Indonesia. Itu pun satu hal yang pasti akan kita sampaikan, kita elaborasi lebih lanjut di um, interview kita dengan reviewer. Ya, semoga lancar. Terima kasih banyak Fahmi atas kesempatannya. Semoga bisa bekerja sama dan berjumpa lagi di kesempatan-kesempatan lainnya. Terima kasih Bu Eni dan Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Gilang Pratama dan teman-teman peserta lain yang hari ini bersemangat mengikuti kisah sukses dari Kak Gilang Pratama. Nah, tadi sudah sekaligus ya pemaparan, kemudian sekaligus juga karena ini motivasi kenapa tadi saya membaca panjang sekali CV-nya ya karena ini memang kelas motivasi. Saya rasa kelas motivasi. Jadi tidak akan sesuatu itu tercapai ya apalagi sesuatu yang luar biasa tentu kita juga perjuangkan dengan luar biasa juga. Gitu baik, terima kasih kepada Kak Gilang Pratama khususnya, kemudian kepada Ibu Ketua FAME DPW Jawa Timur, Ibu Dr. Ana Sopana, dan juga Bapak Arif Darmawan yang tadi sudah banyak menceritakan juga kisahnya. Kita nanti tunggu ya Pak, jadi kesuksesannya kita tunggu juga, dan nanti akan menjadi motivator kita selanjutnya, ini di step selanjutnya gitu ya. Ketika
Pak Arif ini sudah goal nih di LPDP. Tentunya ini menjadi Insya Allah. doa Terima juga kasih ya Bu, buat Pak Punten. Arif Ya, untuk mohon sukses doanya ya ya Bu, dukungannya. studinya, dan kita tunggu bersama-sama berkolaborasi kembali di Forum Akuntansi Manajemen dan Ekonomi Indonesia. Terima kasih untuk pertemuan kita pagi ini. Saya tutup dengan bacaan, atau kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sampai Terima jumpa kasih Bu semuanya. Eni. Terima Bu kasih Eni, Kak Bu Gilang Ana. Pratama. Arif, Bu Ana, Siapa ini yang moto ini? Saya Oh, pakai sudah iPad saya ini. foto tadi. Oh ya, sebentar. Oh ya, boleh difoto Jangan lagi. meninggalkan Zoom dulu. Ini saya kembalikan ke FAME Indonesia untuk menyerahkan sertifikat ya secara simbolis kepada Kak Gilang nih. Nggak boleh difoto enggak lagi Bu Eni? Kenapa? Boleh dibantu Sebentar. foto ulang, tadi mungkin saya nggak open. Oh ya. Baik, Bapak Ibu bisa dibantu untuk buka kameranya dulu biar kita bisa foto bersama. Iya, ini fotonya dari Iya. FAME. Saya ini mau ganti bingung pakai iPad. Laptopnya tadi dipakai Zoom. Lupa caranya kalau pakai iPad. Baik, ini sudah ada yang buka kameranya. Kita langsung mulai foto saja ya. Ya. Oke, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke. Oke. Mungkin sekali Ya. lagi ya Bapak Ibu fotonya. Oke. Simbolnya FAME gimana sih? Gimana gini dah? Baik, kita foto lagi. 3, 2, 1. Oke. Oke, sampai ketemu lagi semuanya, khususnya dengan Kak Gilang Pratama dan Pak Arif ini. Nanti kita tunggu ya Terima kasih Bu gerakan Eni, selanjutnya. Pak Ya, kita Arif. saling mendoakan ya. Terima kasih. Izin Assalamualaikum. untuk Terima kasih Bu. silakan bisa Terima kasih. meninggalkan Zoom. Ini penelitian. Baik, terima Terima kasih Bu kasih Eni. semuanya, Ya. sama-sama.